Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pengantar perpajakan akan memaparkan materi mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang mana di sini kita tidak sendirian. Saya Salma Lutfianti dengan nomor NPM 223403207. Saya Lisana Sedikin Alia dengan NPM 223403262. Saya Helmalita Nipsa dengan nomor NPM 223403104. Nama saya Putri Ana Amalia Hasan dengan NPM 223403058. Nama saya Anissa Nur Khairiyah dengan NPM 223403260. Nama saya Imelda Rahayu dengan NPM 223403099. Saya Nazwadwi Septiani Putri dengan NPM 223403169. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua fungsi tersebut diantaranya yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan untuk yang kedua yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pencantuman NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pencantuman nomor pokok wajib pajak ini berhubungan dengan dokumen perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Pada pendaftaran NPWP itu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di antaranya ada persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak, sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan NPWP-nya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk selanjutnya masih dalam subbab pendaftaran NPWP. Di sini dijelaskan bahwa bagi wanita yang telah kawin atau menikah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak hidup terpisah dari suaminya serta tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, maka hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Lalu, apabila ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, maka wanita tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri atau dapat dikatakan juga sebagai terpisah dari suaminya. Adapun juga suatu warisan yang belum terbagi kepada siapa jatuhnya warisan tersebut, maka warisan tersebut masih menggunakan nomor pokok wajib pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh yang pertama bisa jadi dari salah seorang ahli warisnya, lalu pelaksana wasiat, dan yang ketiga pihak yang mengurus harta peninggalan tersebut. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP jika wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang telah diterbitkan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP.
Lalu jangka waktu pendaftaran NPWP. Yang pertama, bagi orang pribadi wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai berjalan. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas jika jumlah penghasilannya sampai suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka wajib mendaftarkan diri paling lama akhir bulan berikutnya. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi. Yang materi selanjutnya yaitu sanksi NPWP, di mana seseorang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga merugikan pendapatan negara, maka dia dikenakan sanksi, di mana sanksi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan baru dalam Undang-Undang 28 tahun 2007 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pidana penjara yang paling singkat itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Kemudian denda 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian sebanyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, selain sanksi tersebut terdapat resiko yang harus diterima. Yang pertama yaitu potongan pajak penghasilan yang tinggi, kemudian susahnya melakukan kredit perbankan atau investasi, susah untuk traveling ke luar negeri. Jika seseorang itu berbelanja barang dari luar negeri akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Kemudian jika seseorang itu di PHK, maka dia akan mendapatkan pajak yang lebih besar. Selanjutnya materi tentang penghapusan nomor pokok wajib pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah tindakan menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Yang pertama itu ada wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Terus selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, pemilik atau pegawai dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Selanjutnya ada wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusannya dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP kemudian menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pajak terpisah dengan suaminya. Yang keenam, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Adapun Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila Direktorat Jenderal beri keputusan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan penghapusan wajib pajak dianggap dikabulkan. Kemudian, terkait format NPWP.
NPWP memiliki nomor seri sebanyak 15 digit, dengan 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.